Psikoanalisis merupakan cabang disiplin ilmu yang unik dan menarik bila diperhatikan dengan seksama, yang diruntut asal-muasal kemunculannya dalam dunia intelektual manusia. Disiplin ilmu ini mempunyai peran yang sangat besar dalam perkembangan teori-teori sastra modern, termasuk diantaranya psikokritik yang dipelopori oleh Charles Mauron, dan pendekatan psikoanalisis dengan penekanan penggunaan bahasa yang dipelopori oleh Jacques Lacan. Munculnya kritik sastra psikoanalisis tidak begitu saja secara kebetulan. Minat Freud terhadap penggunaan psikoanalisis untuk menganalisis karya sastra bersumber pada dua hal. Yang pertama, psikoanalisis adalah suatu metode integrasi tentang psikis manusia yang sepenuhnya didasarkan pada tindakan mendengarkan kata-kata pasien. Sedangkan yang kedua adalah pertemuan sastra dan psikoanalisis adalah karena dalam pemikirannya Freud menjadikan mimpi, fantasi, dan mite atau mitos sebagai bahan dasar. Perkembangan teori psikoanalisis sastra. Sejak abad 4 sebelum Masehi, Aristoteles telah menggunakan pendekatan kejiwaan untuk menerapkan batasan klasik tentang timbulnya tragedi yang dikombinasikan dengan rasa belas kasih dan rasa ketakutan yang mengakibatkan katarsis. Pada abad ke-20, teori sastra dilanda perkembangan yang sangat pesat. Berbagai teori bermunculan, baik dari jalur strukturalisme, semiotik, sosiologi sastra, psikoanalisis, dan lainnya. Psikologi sastra adalah telaah karya sastra yang diyakini mencerminkan proses dan aktivitas kejiwaan. Psikoanalisis dicetuskan oleh Sigmund Freud pada tahun 1895. Ia mengumpulkan bahan berdasarkan pengobatan terhadap pasien-pasiennya maupun berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Dalam periode awal atau tahun 1895 sampai 1905, ia menerbitkan 5 buku yang meletakkan dasar bagi seluruh ajarannya, yaitu penafsiran mimpi, psikopatologi tentang hidup sehari-hari, 3 karangan tentang teori seksualitas, lelucon dan hubungannya dengan ketidaksadaran, dan kasus Dora. Pada tahun 1923, Freud merumuskan hipotesis akhirnya berhubungan dengan seluk-beluk jiwa manusia. Dia menyimpulkan bahwa seluk-beluk jiwa manusia itu tersusun dalam 3 tingkat, yaitu ID, yaitu libido atau dorongan dasar, ego atau peraturan secara dasar antara ID dan realitas luar, dan superego, yaitu penuntun moral dan aspirasi seseorang. Di antara pengarang-pengarang Indonesia yang mampu membawa unsur-unsur psikologi dalam karya sastranya adalah Sanusi Pane dalam Belenggunya, Toha Mokhtar dalam Pulang, Mukhtar Lubis dalam Harimau-Harimau, dan Iwan Simatupang dalam Merahnya Merah. Teori psikoanalisis Frankfurt. Dalam teorinya, Freud mengatakan bahwa perilaku ditentukan oleh alam bawah sadar yang berinsting atau naluri alamiah dan dorongan biologis manusia. Menurut Freud, prinsip psikis manusia dibagi dalam 3 struktur, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Yang pertama adalah kondisi sadar. Pada tingkatan ini, kesadaran berisi semua hasil yang pernah dicermati pada saat tertentu. Semua proses yang terjadi pada tingkat kesadaran ini, baik ingatan, persepsi, perasaan, dan pikiran, merupakan hasil dari penyaringan yang diatur oleh stimulus dan tidak bertahan lama. Yang kedua adalah kondisi prasadar, disebut juga verbal memory atau ingatan siap, di mana tingkatan ini menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Karena fungsinya sebagai jembatan ini, maka tingkatan prasadar berisi materi-materi yang berasal dari sadar dan tak sadar. Kadang ingatan dari tak sadar bisa saja muncul ke prasadar dalam bentuk simbolik berupa mimpi, salah ucap, atau gerakan refleks serta mekanisme pertahanan diri. Yang ketiga adalah tak sadar. Bagian ini merupakan tingkatan terdalam dari struktur kesadaran manusia menurut. Secara khusus, ia membuktikan ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, melainkan sebuah kenyataan yang empirik. Tingkatan ini dikenal dengan alam bawah sadar, yang berisi insting atau naluri, rangsangan, dorongan alamiah yang dibawa sejak lahir, dan pengalaman traumatik yang ditekan dari tingkat sadar ke Komponen kepribadian. Pertama, ID atau Das-Es. ID atau Das-Es merupakan sumber utama energi psikis yang ada sejak lahir. ID memuat semua aspek-aspek psikologis
yang diturunkan seperti insting dan dorongan-dorongan biologis lainnya. ID berada pada tingkatan tak sadar, sehingga segala proses mental yang terjadi di dalamnya tidak disadari, namun memberikan dampak yang besar dalam proses terbentuknya perilaku. ID sendiri berfungsi menjaga keseimbangan, misalnya kebutuhan akan makan atau rasa lapar, juga kebutuhan akan seks. 2. Ego atau das Ich. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Prinsip realita itu dikerjakan melalui proses sekunder, yakni berpikir realistik, menyusun rencana, dan menguji apakah rencana itu menghasilkan objek yang dimaksud. Yang ketiga, superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dead ego. Superego berkembang dari ego, dan seperti ego, dia tidak mempunyai energi sendiri. Sama dengan ego, superego beroperasi di 3 daerah kesadaran. Namun berbeda dengan ego, dia tidak mempunyai kontak dengan dunia luar, sehingga kebutuhan kesempurnaan yang diperjuangkannya tidak realistis. Kuas Lacan. Yang pertama ada the imaginary atau yang imajiner. Tahapan pertama dari perkembangan subjek psikoanalisis Lacan adalah yang imajiner. Tatanan imajiner adalah dunia, penunjuk, serta gambaran tentang sesuatu yang sadar maupun tidak sadar, berikut dipahami maupun diimajinasikan. Yang kedua, the symbolic, yang simbolik. Tahap perkembangan kedua mengacu pada simbol. Simbol yang dimaksud bukanlah ikon, melainkan penanda sebagai penunjuk pada tanda. Dengan kata lain, ini merupakan penanda atas apa yang ditandakan Lian terhadap subjek sebagai tujuan untuk memahami dirinya. Yang ketiga, the real atau yang nyata. Tahapan perkembangan yang terakhir adalah yang nyata. Lacan mengatakan bahwa tatanan yang nyata selalu ingin kembali ke tempat terdahulu, yang imajiner, dan ini adalah ketidakmungkinan. Lacan juga menyebutkan bahwa tatanan ini mendukung fantasi, dan fantasi tersebut sekaligus melindungi yang nyata.